wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Widya Inaya. Saya Abel Puspitasari Sitorus. Dan saya Irma Anjeliana Pitupulo. Dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mulyani MKom. Tujuan kami di sini ingin menjelaskan tentang analisis perancangan input. Selamat menyaksikan video kami. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan input. Masukan atau input merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi. Apabila sampah yang masuk, maka sampah pula yang akan keluar, atau garbage in, garbage out. Oleh karena itu, desain input harus benar-benar menerima input, bukan sampah. Desain input terinci dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkap input yang pertama kali. Jika dokumen dasar tidak didesain dengan baik, kemungkinan input yang tercatat dapat salah, bahkan kurang atau berlebihan. Dokumen dasar atau source dokumen merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap atau capture data yang terjadi. Data yang sudah dicatat di dokumen dasar kemudian dimasukkan sebagai input ke sistem informasi untuk diolah. Dokumen dasar dapat membantu di dalam penanganan arus data sebagai berikut. A. Dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. B. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. C. Dapat mendorong lengkapnya data disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. D. Bertindak sebagai pendistribusian data karena sejumlah tembusan dari formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkannya. E. Dapat membantu di dalam pembuktiannya terjadi suatu transaksi yang sah sehingga berguna untuk audit trail atau pelacakan pemeriksaan. F. Dapat sebagai cadangan atau pelindung atau backup dari file-file data di komputer. Untuk mencapai maksud tersebut, dokumen dasar harus dirancang dengan baik. Berikut merupakan petunjuk-petunjuk di dalam perancangan dokumen dasar yang baik, antara lain: A. Pemilihan kertas yang digunakan dengan pertimbangan, yaitu 1. Lamanya dokumen dasar disimpan, 2. Penampilan dokumen dasar, 3. Banyaknya dokumen dasar yang ditangani, 4. Bagaimana menanganinya secara halus, kasar, dilipat atau dibawa-bawa, 5. Lingkungan sekitarnya, berlemak, kotor, panas, dingin, lembab, atau mengandung asam. Yang keenam, metode pengisian dokumen dasar ditulis dengan tangan atau dicetak. Yang ketujuh, keamanan terhadap pudarnya data yang dicatat. B. Ukuran kertas dari dokumen dasar atau gunakan ukuran standar umum atau kelipatan. C. Warna yang digunakan agar mudah dibaca. D. Judul dokumen dasar yang berfungsi untuk menunjukkan jenis dan kegunaan dokumen. E. Nomor dokumen dasar yang berfungsi menunjukkan sumber dan jenis sumber data. L. Jumlah tembusan. Dibuat dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam pembuatan rancangan input, formulir data input tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menerima input berupa sampah. Visual display terminal yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Efektif. Efektif bekerja dengan formulir dan layar input melayani tujuan spesifik dan sistem informasi. Yang kedua ada akurat. Menunjukkan bahwa rancangan input adalah tepat dan sempurna. Yang ketiga, mudah penggunaannya. Tidak membutuhkan waktu ekstra atau pelatihan khusus dalam peninput data. Dan yang terakhir ada 4. Konsisten. Formulir dan layar input adalah seragam. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 5. Sederhana. Formulir dan layar input berfokus pada perhatian user. 6. Menarik antaratik. User senang menggunakannya.
Pedoman perancangan formulir input adalah sebagai berikut. 1. Formulir input harus mudah diisi. 2. Layout formulir tersebut harus sesuai dengan yang diinginkan. 3. Formulir input tersebut haruslah akurat. 4. Tampilan bentuk input harus atraktif. 5. Mempertimbangkan media penginputan atau decay in atau dibaca melalui OMR. 6. Mudah diisi. A. Alur pengisian formulir. 1. Kiri ke kanan. 2. Atas ke bawah. B. Formulir dibagi atas 7 bagian. 1. Judul. 2. Identifikasi dan akses. 3. Instruksi. 4. Isi atau in. 5. Tanda tangan dan pengesahan. 6. Total. 7. Komentar. 7. Komentar. C. Gunakan caption atau pedoman pengisian. 1. Clean caption. 2. Box caption. 3. Get of caption. 4. Tabel caption. Jika layar input yang disajikan berdasarkan dokumen formulir input, maka rancangan layar input akan mirip dengan formulir input. Tampilan yang balance akan lebih mudah dibaca untuk input dengan data tertentu digunakan. 1. Gunakan data yang diperoleh. 2. Window pop-up. 3. Widget list atau drop-down list. 4. Widget radio button atau untuk cek dan lain-lain. Contoh rancangan input secara terinci. Nama input, nama pelanggan, sumber, pelanggan, tujuan, itu bagian peminjaman. Fungsi itu mendapatkan seluruh biodata calon pelanggan. Media itu kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap transaksi pinjaman, format. Contoh formulir pelanggan yaitu 1. Kode pelanggan, 2. Nama pelanggan, 3. Alamat, 4. No telepon, 5. Pekerjaan, 6. Tempat tanggal lahir, 7. Tanggal lahir, 8. Tanggal masuk, 9. Volume pinjaman, 10. Keterampilan. Cara-cara untuk mengurangi jumlah input. 1. Menggunakan kode. 2. Data yang relatif konstan disimpan di file induk acuan. 3. Jam dan tanggal diambil dari sistem. 4. Rutin perhitungan dimulai oleh sistem. Sekian dari penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kode. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus, misalnya 8, pagar, dan sebagainya. Kode dapat berupa angka atau numerik kode, huruf alfabetik kode, dan gabungan dari angka, huruf, dan karakter khusus, alfanumerik kode, serta kode batang atau barcode. Petunjuk dalam pembuatan kode adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, dan konsisten. Yang kedua, harus distandarisasi. Yang ketiga, spasi dan karakter mirip dihindari. Yang keempat, panjang kode harus sama. Ada beberapa macam tipe dari kode yang dapat digunakan dalam sistem informasi, yaitu yang pertama, kode mnemonik. Kode mnemonik digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Kode mnemonik dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili dengan kode ini. Misal P untuk pria dan W untuk wanita, JKT untuk Jakarta. Umumnya kode mnemonik menggunakan huruf, akan tetapi dapat juga menggunakan gabungan huruf dan angka, misalnya komputer IBM PC. Dengan ukuran memori 640 KB, color monitor dapat dikodekan K IBM PC 640 CO. Kebaikan dari kode ini adalah mudah diingat dan kelemahannya adalah kode dapat terlalu panjang. Yang kedua, kode urut atau sequential kode.
Kode urut merupakan kode yang nilai urutnya satu kode dengan kode berikutnya. Contohnya 001 kode kas, 002 kode piutang dagang, 003 kode persediaan produk selesai, 004 kode persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, kode urut memiliki kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, sangat sederhana. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, kode dapat pendek tetapi unik. Yang keempat, kode mudah dicari bila kodenya sudah diketahui. Yang kelima, cocok untuk rekaman di file yang menggunakan nomor record relatif, sehingga nomor record dapat sama dengan kodenya. Dengan demikian, file tidak perlu diindeks. Yang keenam, baik untuk pengendalian karena kode yang hilang dapat mudah diketahui. Kode urut memiliki kelemahan sebagai berikut, yaitu penambahan kode hanya dapat ditambahkan pada akhir urutan dan tidak dapat disisipkan. Tidak mempunyai dasar logika tentang informasi item yang diwakilinya, kecuali hanya berdasarkan urutannya saja. Selanjutnya, tidak fleksibel bila terjadi perubahan kode. Yang ketiga, ada kode blok atau blok kode. Kode blok mengklasifikasikan item ke dalam kelompok blok atau rank tertentu yang mencerminkan satu klasifikasi tertentu asas dasar pemakaian maksimum yang diharapkan. Contoh, blok 1000 sampai 1999, kelompok aktiva lancar, 2000 sampai 2499, aktiva tetap, 2500 sampai 3000, hutang lancar. Kode blok mempunyai kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai dari kode mempunyai arti, yaitu masuk dalam blok yang sudah tertentu. Yang kedua, mudah diperluas. Yang ketiga, dapat ditambah atau dibuang sebagian. Dan yang keempat, proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tiap-tiap kelompok rekening dapat diketahui dari kode bloknya. Selanjutnya, yang keempat, kode grup atau grup kode. Kode grup merupakan kode yang berdasarkan fil-fil dan tiap-tiap fil kode mempunyai arti. Contoh dalam kode nomor induk mahasiswa atau NIM 121000001, di mana 2 digit dari kiri menunjukkan jurusan yang diambil, 2 digit berikutnya menunjukkan tahun masuk, dan digit berikutnya menunjukkan nomor urut mahasiswa. Kode grup mempunyai kebaikan. Yang pertama, nilai dari kode mempunyai arti. Yang kedua, mudah diperluas. Yang ketiga, dapat ditambah atau dibuang sebagian. Yang keempat, dapat menunjukkan panjang dari data. Selain itu, kode grup mempunyai kelemahan, yaitu kode dapat menjadi lebih panjang. Yang kelima, kode desimal atau desimal kode. Kode desimal mengklasifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal, dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9, atau dari 00 sampai dengan 99, tergantung dari banyaknya kelompok. Contoh, 00 aktiva lancar, 0010 kode kas, 0020 kode piutang dagang, 0030 kode persediaan bahan baku, 0040 kode biaya dibayar di muka. 01 aktiva tetap, 0110 kode tanah, 0120 kode bangunan kantor. Sekian video dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, Comment and share. Subscribe ke channel YouTube kami ya. Thank you for watching and see you next time.